kegiatan ini dari awal sampai akhir, tepatnya pukul 14 WIB sampai nanti pukul 17. Saksikan terus kegiatan ini sampai akhir. Masih ada persiapan-persiapan disiapkan dari para talent dan semua bagian sedang bekerja mempersiapkan bagaimana acara ini bisa digelar dengan sukses dan lancar. Mohon doa mudah kegiatan ini berjalan lancar dan sukses. Terima kasih, ikuti terus bukan ini sampai akhir acara. Oke, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mamo SSN, rekan saya Devi. Pada hari kedua kita tetap akan memandu acara gelar pentas seni pertunjukan budaya para seniman Kota Banda Aceh dengan tema mempererat silaturahmi lintas budaya untuk melestarikan warisan leluhur melalui kreativitas seni pertunjukan di Kota Banda Aceh. Acara ini diselenggarakan oleh Sanggar Musik Sen, didukung penuh oleh fasilitasi bidang kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pemirsa dimanapun Anda berada, kami informasikan kembali Anda untuk menyaksikan acara ini bisa melalui channel YouTube Sanggar Musik Sel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Pada hari ini, Minggu 10 Oktober tahun 2021, mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk tidak memperpanjang pengantar, pada kesempatan ini, para pemirsa dimanapun Anda berada, seperti hari kemarin, akan banyak pertunjukan dan pagelaran-pagelaran lainnya yang sangat menghibur dan pastinya bisa menjadikan sebuah inspirasi bagaimana kegiatan ini menjadi sebuah kegiatan ajang kreativitas bagi para seniman dan para talent-talent yang bergerak di bidang seni khususnya di Kota Banda Aceh. Bagaimana Kak Devi? Apakah kita akan melanjutkan penampilan pertama atau masih ada yang ingin disampaikan sebelum informasi kepada pemirsa yang lainnya di rumah? Sudah jelas sekali, mungkin pemirsa di rumah sudah tidak sabar lagi untuk melihatnya. Pastinya pada hari ini dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Pada hari kedua kita masih bisa hadir untuk menyelenggarakan kegiatan kita pada hari ini. Pastinya harapan kita bermohon kepada Allah supaya kegiatan ini terselenggara dengan sukses dan lancar dan Allah memberikan keridhaan dan kemudahannya. Amin ya rabbal alamin. Silakan Devi. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini akan ada penampilan pertama pada hari ini, sebuah pertunjukan tari dari Sanggar Selawah dengan judul Tari Topade. Tari Topade merupakan salah satu tari kreasi yang berasal dari Aceh Utara yang diciptakan pada tahun 1960-an. Tari Topade ini menceritakan proses awal menanam padi sampai memanen. Terus tarian ini juga pada mulanya tercipta untuk mengisi kejenuhan masyarakat pada saat menumbuk padi dengan bernyanyi dan berpantun riang. Tarian ini akan dipersembahkan dari Sanggar Selawah. Selamat menyaksikan.
cukup menghibur. Para gadis-gadis cantik, adik-adik kita masih sangat belia, sudah berbakat di bidang tari. Keren sekali yang Luar biasa. Oke, kita beralih dari pertunjukan tari, kita alihkan ke pertunjukan bidang sastra. Oke, berikut ini sebuah pertunjukan pembacaan puisi. Pembacaan puisi yang akan dibacakan oleh dinda kita Naura Vanita Atiullah. Sedikit profil tentang Naura. Naura lahir pada tanggal 13 Oktober 2005 di Banda Aceh. Kemudian saat ini masih sebagai pelajar di SMA Negeri 3 Banda Aceh. Kemudian banyak prestasi yang sudah diraih oleh Naura. Ada beberapa prestasi yang paling signifikan itu berhubungan dengan puisi. Pernah meraih juara pertama lomba baca puisi Flash Modal Bangsa 2018. Kemudian mendapatkan juara 2 baca puisi Flash Modal Bangsa 2019. Dan yang terakhir, yang terbaru, 10 besar FLS 2N lomba baca puisi tahun 2021. Baik, pemirsa, kita sambut, ini dia penampilan dari Naura, judul puisi Kepada Kawan, karya Heri Anwar. Ini dia, kita sambut Naura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kawan, goresan pena Khairil Anwar. Sebelum ajal mendekat dan mengkhianat, mencengkam dari belakang ketika kita tidak melihat. Selama masih menggelombang dalam dada darah serta rasa, belum bertugas kecewa dan gentar belum ada. Tidak lupa tiba-tiba bisa malam membenak layar merah berkibar hilang dalam gelap. Kawan, mari kita putuskan kini di sini ajal yang menarik kita juga menjadi diri sendiri. Jadi, isi gelas sepenuhnya, lantas kosongkan, tembus jelajah dunia ini dan balikkan perut keju perempuan, tinggalkan kalau meraih, pilih kuda yang paling liar, maju lalu jangan tampakkan pada siang dan malam, dan hancurkan lagi apa yang kau perbuat, hilang sonder pusaka, sonder kerabat, tidak minta ampun atas segala dosa, tidak memberi pamit pada siapa saja. Jadi, mari kita putuskan sekali lagi ajal yang menarik kita akan merasa sepi sekali lagi, kawan. Sebaris lagi, tikamkan pedangmu hingga ke kubu pada siapa yang mengairi kemurnian mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa rekan TV. Sangat luar biasa. Iya, sebuah penampilan yang sangat apik, penyampaian lirik baik-baiknya itu sangat menyentuh. Yang menjadi menariknya adalah pembacaan puisi ini, bagaimana seorang sastrawan pembaca puisi harus bisa menyampaikan dengan intonasi yang tepat, kemudian bagaimana artikulasi yang jelas.
puisi yang dibacakan. Kan begitu Gusti? Iya. Setelah ini Setelah ini akan ada suatu penampilan dari sebuah vokal solo seseorang yang dikenal sangat ganteng. sangat ganteng. Selain sangat ganteng, beliau juga berbakat di bidang tarik suara. Iya. Nah, yang pastinya sangat berpengalaman nih. Sudah pasti, karena semua yang hadir di sini adalah para talent-talent dan seniman yang sangat dijamin kualitasnya. Benar sekali. Iya. Genre musik yang akan dibawakan merupakan genre dangdut. Kita bergoyang setelah ini dong. Goyang. Nanti bakal ditampilkan oleh rekan kita yang akan tampil berikut ini, vokal solo ini. Mari pemirsa di rumah ikut bergoyang bersama kami melalui live streaming. Tapi ingat, jangan lupa awas kabel. Karena nanti kalau bergoyang nggak kontrol bisa masalah. Benar Kan sekali. gitu. Weekend ini kita akan menghibur teman-teman semua Ah. dengan tampilan vokal solo dari Frizi. Ini dia, selamat menyaksikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Indonesia, selamat siang Aceh. Ya, satu lagu dari Haji Muhammad dengan penasaran untuk joget boleh bersemangat, tapi jangan pindah-pindah ya, tapi lagu masing-masing.
tadi sebuah lagu dangdut Penasaran. Berikut ini jangan kemana-mana dulu. Perlu kita informasikan juga bagi pemirsa di rumah, ajak teman-teman yang lain untuk menonton, menyaksikan live streaming di YouTube Sanggar Musik Sel pada hari ini, hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 di jam 14.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat nanti. Luar biasa, benar sekali. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Sanggar Musik Sel, kemudian didukung penuh oleh fasilitasi bidang kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Masih dunia tarik suara, Debbie, akan kita saksikan satu lagu Aceh. Kalau tadi dangdut, sekarang lagu Aceh yang cukup digandrungi anak-anak muda milenial saat ini. Lagu berikut ini akan dibawakan oleh anak muda milenial sesuai dengan genrenya atau mungkin kelompok minatnya dengan iringan gitar. Wah, Gitar artinya sambil bernyanyi dia memainkan gitar. solo ya. Pastinya menambah daya tarik dan kreativitas dari persembahannya nanti. Mari kita saksikan penampilan vokal solo dengan judul lagu Rindu dari Diandoni. Ini dia penampilan vokal solo Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hati selalu terasa sayang. Dalam hati selalu terasa rindu. Namun syahdu berbeda. Dalam hati menantimu kisah syaitan cinta yang tak
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya lagu tadi membawa saya ke suasana hati yang saat ini memang bagus sekali. Tapi sayangnya saya lebih bagus dari yang tadi. Benar sekali. Oke, setelah ini masih di bidang tarik suara atau sudah masuk dalam kelompok yang berbeda? Kali ini termasuk dalam sastra deh kayaknya. Iya. Apalagi kira-kira? Nah, berikut ini kita masih berlanjut di dunia musik, namun sedikit berbeda karena akan ada alunan puisinya. Oh gitu. Benar. Nah, jadi yaitu musikalisasi puisi yang akan dibawakan dengan dinyanyikan atau diberikan iringan musik. Artinya baca puisi ada iringan musik. Benar sekali. Dinyanyikan gitu ya. Iya. Wah, pasti menarik. Dan akan lebih ekspresif gitu. Pasti Apa ya. Sudah pasti. Nah, kesimpulannya adalah musikalisasi puisi adalah suatu jenis karya musik yang diubah ataupun disusun berdasarkan teks puisi yang ditulis oleh penyair dan diunggah di media massa sebagai karya sastra. Oke. Kira-kira siapa yang akan mengisi pertunjukan ini? Nah, pertunjukan kali ini akan diisi oleh Yapsemo atau Yayasan Pembina Seni dan Model Aceh. Oke. Oke, kita baca sedikit profilnya. Pasti pemirsa penasaran ingin tahu yang sewa itu seperti apa kira-kira. Kiprahnya ya. Ya, benar. Lanjut, silakan rekan Devi. Oke, Yapsemo atau Yayasan Pembina Seni dan Model Aceh berdiri pada tanggal 18 Desember 2002 yang diketuai langsung oleh Rasman Abbas SMD ST. Kebetulan beliau sudah lama. Mudah-mudahan doanya diterima Allah dan harmonisnya bisa amin. Selanjutnya rekan Devi. Dan sekarang sudah diketuai oleh Jumratna Banten. Nah, Yayasan Pembina Seni dan Model Aceh ini pernah menjuarai modeling internasional. Yapsemo juga tidak berkecimpung hanya di dunia modeling saja, tapi juga ada beberapa lainnya, diantaranya acting, tata rias, dan juga ada beberapa seperti puisi, musikalisasi puisi. Berarti banyak kegiatan dari komunitas yang Semo ini ya. Benar. Selalu dari mode. Ya, benar Mode sekali. karena seni dan mode Yayasan Pembina Seni dan Mode khususnya untuk provinsi Aceh. Berarti luas sekali cakupan yang tidak hanya di Banda Aceh juga bisa di seluruh Aceh dan mungkin untuk nasional. Amin, semoga ya. Oke. Karya musikalisasi puisi kali ini berjudul tentang Belantara Tak Berujung, karya Jumratna Banten. Dengan aktor Adi Nashwa, diiringi musik live oleh Wira dan Vijaya Kusuma, wardrobe dan make up by Maisara. Ini dia penampilan musikalisasi puisi oleh komunitas Yapsemo. Selamat menyaksikan.
Bagaimana pemirsa di rumah? Sebuah pertunjukan yang luar biasa. Judul karya musikalisasi puisi dari baru disaksikan adalah Belantara Tak Berujung. Sebuah karya Cut Ratna. Sekaligus Cut Ratna juga menyutradarainya. Artinya selain dia mencantumkan sebuah karya musikalisasi puisi, juga ini adalah sebuah karya yang disutradarai langsung oleh Ketua Yang Semo Aceh. Luar biasa, prestasi yang gemilang. Artinya Ketua Yang Semo ini tidak ada lagi prestasinya dan dari kemampuannya multi talenta. Benar sekali. Iya. Multi-talent. Oke, baik. Berikut ini pemirsa dimanapun anda berada, perlu kami informasikan juga bagi pemirsa di rumah yang ingin menyaksikan penampilan kita pada hari ini bisa melalui Channel YouTube live streaming Musik Sel. Sanggar Musik Sel. Ayo lihat contekan lagi. Sanggar Musik Sel pada tanggal 10 Oktober 2021 pada pukul 14.00 sampai dengan 17.30 nanti. Ya masih ada yang belum menyaksikan, sudah boleh bergabung. Kemudian ajak teman-teman yang lain untuk menonton kegiatan hari ini. Baik, pemirsa dimanapun anda berada, penampilan selanjutnya sebuah pagelaran tari. Tari yang akan ditampilkan berasal dari Sumatera Barat. Pasti pada penasaran kan? Tari piring namanya. Tarian ini adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan piring. Pernah lihat nggak? Masih, tapi kali ini gimana nih? Ini akan ditampilkan oleh penari-penari cilik dan cantik-cantik dan sangat berbakat. Para penari mengayunkan piring di tangan, mengikuti gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa satu piring pun terlepas dari tangan. Penasaran? Kita saksikan pagelaran tari piring dari Sanggar Peniti. Selamat menyaksikan.
Pemirsa, bersama saya sudah hadir Frizzy. Tadi beliau sudah mempersembahkan satu buah penampilan vokal. Pastinya kita sedikit ingin bertanya kepada Frizzy sehubungan dengan kegiatan pada hari ini. Mungkin ada apresiasi, ada harapan, ada pesan yang bisa disampaikan kepada pemirsa di rumah. Seperti apa sih penyelenggaraan kegiatan hari ini? Apakah memang betul-betul menarik atau Frizzy kepingin tampil dua lagu lagi gimana? Atau merasa masih kurang nggak? Ayo Frizzy silakan. Ya, terima kasih buat semua yang datang sudah hadir. Dan acara seperti ini sebetulnya sangat bagus dan menginspirasi para kita pekerja seni khususnya. Jadi yang seluruh Aceh khususnya yang bisa menikmati acara ini, bisa menikmati gelaran seni seperti ini yang keadaan pandemi yang kita hadapi sekarang karena tidak boleh ada acara apa-apa. Tapi ini terobosan luar biasa. Benar sekali. Melalui streaming kita bisa menampilkan seluruh talent-talent yang ada, baik itu di vokal, teater ataupun jenis lainnya. Saya berharap ini tetap akan menjadi normal event tahunan yang mudah-mudahan bisa disupport oleh bapak-bapak yang ada di sini. Pak Is juga ada di sini. Pak terus support kita ya Pak ya. Jangan bosan-bosan mau dari tenaga maupun finansial. Benar support semua. Kesannya sungguh apresiasi sekali sebagai penyanyi khususnya entertainer lah ya. Iya, sebagai entertainer kita dihargai. Kemarin panitia mengkondisi saya pikir dua kali oke, deal gitu ya. Nah di sini nggak boleh ngomong honor. Benar Kita ngomong di sini adalah tanggung jawab. Betul, tanggung jawab kita sebagai artis lah ya. Artinya yang kita undang ini adalah pekerja seni yang sesuai dengan kompetensi keahliannya, tidak diragukan lagi dan cukup berpengalaman. Yang pastinya ini adalah salah satu ajang bagaimana menyalurkan apresiasi kreativitas dari apa yang dimiliki oleh para seniman yang ada di kota Banda Aceh. Frizzy masih tinggal di Banda Aceh atau sudah keluar kota? Saya bolak-balik sih sebenarnya ya. Saya stay-nya di Jakarta, cuma sering di Jakarta. Saya stay-nya di Banda Aceh tapi sering di Jakarta. Oh gitu. Nah, jadi kalau ada job udah miskin di Jakarta, pulang. Ini khusus dari Jakarta pulang untuk kejar tayang. Enggak, kebetulan nonton ini saya tuh Banda Aceh. Kalau ke Jakarta, mungkin karena pandemi saya pulang. Ya, artinya acara pada hari ini sebuah acara yang memang harus kita gelar dan memang kita berharap akan ada event bukan hanya tahunan. Betul. Kalau bisa semesteran, 6 bulan sekali, sehingga dengan adanya kegiatan kesenian, imunitas, dengan menghibur, dengan berbagai kegiatan yang positif, artinya bagaimana tingkat stres kita ini akan menurun. Pastinya karena kita pandemi, Sanggar Musik Sale memberikan ruang apresiasi melalui live streaming. Betul sekali. Masih ingat nggak kalau kira-kira mau kasih informasi kalau mau nonton menyaksikan acara ini melalui Oh boleh dong, buat kalian semua yang saat ini mungkin lagi online ya, boleh langsung cek aja channel YouTube kita. Iya, di Sanggar Musik Sale. Kami bisa streaming. Ini ukurannya kan bukan di Indonesia aja. Benar sekali. Ini udah internasional. Pastinya. Udahlah, udah global pokoknya. Udah global dan internasional. Pasti. Amin. Baik, kegiatan ini terselenggara difasilitasi penuh oleh fasilitas bidang kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Luar biasa, sponsor biasanya dari kementerian ini. Kementerian bukan main-main ya? Ya udah. Dan artisnya kan juga bukan main-main. Benar. Memang pilihan. MC juga bukan main-main. Oh, terima kasih. Ada lagi nggak Janet? Tapi satu yang saya mau sampaikan juga, terima kasih buat seluruh talent-talent yang adalah ajang reunian ya. Setahun 2 tahun kemarin kita juga tak pernah ketemu gitu ya. Hari ini mungkin dipertemukan dengan artis sama yang lain bisa kenal, oh ini dia bidangnya ini. Jadi terima kasih sekali buat seluruh panitia yang sudah mengundang kami di acara ini. Oke Frizzy, tahan dulu. Setelah ini pemirsa sudah gak sabaran menunggu pertunjukan berikut ini. Frizzy juga jangan kemana-mana. Kita masih menunggu partisipasinya untuk menonton teman-teman yang lainnya, para talent yang sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari. Pada hari ini diberikan kesempatan untuk menampilkan yang terbaik dari berbagai pertunjukan. Karena hari ini adalah gelar pertunjukan budaya.
Baik, Rizik, kita tahan dulu. Oke. Tetap bersama saya akan menyampaikan apresiasi kepada penampilan berikut ini. Baik, pemirsa sekalian yang berbahagia, sekarang kita alihkan sejenak pertunjukan dari bidang seni tari ke bidang seni teater. Yang menjadi keunikannya dari pertunjukan berikut ini adalah pementasannya. Kalau sebelumnya kita menyaksikan pertunjukan ini lebih menantang dan lebih menarik lagi, yaitu kalau sebelumnya menggunakan alat musik, tapi kali ini pembacaan puisi dipertunjukkan dalam istilah pertunjukan teatrikal puisi. Itu berisi pasti lebih menarik. Kemudian perlu saya informasikan juga, teatrikal puisi itu adalah, supaya pemirsa tahu nih, sandiwara yang mengiringi dengan membacakan puisi dengan gerakan dan ekspresi layaknya bermain peran yang dilakukan di sebuah panggung drama yang ditonton oleh banyak orang. Pertunjukan teatrikal puisi dengan judul Titipan Para Leluhur, sutradara Rizky, aktor Kartika, Anissa, Rina Putri, Nanda, Sulmi, Lausar, dan Zul. Puisi dibacakan oleh Dela. Ini dia persembahan teatrikal puisi dari komunitas U. Selamat menyaksikan. Kembali ke tempatnya. Dia
biasa, penampilan yang sangat luar biasa. Benar sekali, mengandung banyak Komunitas ini adalah UKM Seni yang berdiri di Universitas Rapi Mekah, bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa Universitas Rapi Mekah serta membentuk generasi yang berjiwa seni. Artinya komunitas tadi adalah komunitas mahasiswa dari Universitas Rapi Mekah Banda Aceh. Artinya kegiatan ini bukan hanya untuk kalangan masyarakat, juga untuk para mahasiswa dan pelajar, juga ada juga kepada pelaku seni yang bergerak di bidang seni selain yang menjadi sebagai akademisi. Tadi para anak-anak itu mahasiswa tadi adalah kaum akademisi. Wah, keren ya. Luar biasa. Berkecimpung semua ya. Sudah pasti kita kumpulkan semua jadi satu dalam gelar pentas seni pertunjukan budaya pada hari ini yang diselenggarakan oleh Sanggar Musik Sel. Bagaimana? Perlu kita ingatkan kembali untuk pemirsa yang belum menyaksikan kegiatan ini, bisa disaksikan melalui Channel YouTube Sanggar Musik Sel pada tanggal 10 Oktober 2021 hari Minggu sampai dari jam 14.00 sampai dengan jam 17.30. Jadi jangan kemana-mana, langsung nonton aja live streamingnya. Iya, kegiatan ini diselenggarakan oleh Sanggar Musik Sel, didukung penuh oleh fasilitas kebudayaan, bidang kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Luar biasa. Setelah ini, pemirsa pasti menunggu masih ada pertunjukan yang menarik. Jangan kemana-mana dulu, jangan pindah channel dulu. Nah, Silakan Kak Dewi. akan ada tampilan suatu pertunjukan teater yang merupakan sebuah isyarat. Nah, jadi ini sangat unik dalam bentuk mimik wajah atau gerak tubuh sebagai jawab. Pasti penasaran nih. Nah, ini merupakan tampilan dari NBC atau Nagro Chipers yang ada di kota Banda Aceh. Mereka merupakan sebuah organisasi dan juga komunitas. Artinya kalau tadi pertunjukan teater ada dialognya, ada yang membacakan puisinya, juga ada musiknya. Kali ini hanya gerakan isyarat. Tapi isyarat ini merupakan dialognya. Artinya ini menarik. Penasaran pemirsa? Bagaimana? Kita saksikan pertunjukan berikut ini. Sebuah pertunjukan Pantomim yang akan dibawakan oleh NBC Nagro Chipers. Mari kita saksikan.
Bagaimana pemirsa? Pasti sangat menarik. Saya jadi bingung sih, apa sih maksudnya dari pertunjukan tadi? Pastinya ada pesan dan sesuatu yang memang menjadi harapan yang ingin disampaikan dari pertunjukan tadi, dan pasti menarik. Baik, masih ada lagi nih. Jangan kemana-mana dulu. Bagi pemirsa yang masih setia, kami ucapkan terima kasih telah menyaksikan channel YouTube Sanggar Musik Sen. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke dunia tarik suara. Pemirsa sekalian, kita akan menampilkan seorang artis cantik. Saya selalu mengatakan kalau yang cantik-cantik, yang indah-indah, yang itu turunnya dari kayangan. Tidak dari kali pasti. Kemudian artis cantik ini sudah banyak pengalamannya dan sangat berbakat di dunia tarik suara. Untuk kesempatan ini, kita undang atas pentas talenta vokalis cantik kita yang akan membawakan lagu dengan judul Kamu Yang Pertama. Lagu ini diciptakan oleh Geisha. Ini dia. Kita sambut penampilan vokal solo dari Ade. Selamat menyaksikan. Luar biasa, nggak salah. Oh, kan udah nggak salah. Orangnya cantik, suaranya merdu, anggun, dan semuanya luar biasa. Pemirsa di rumah pasti terhibur. Pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, pada saat ini pelaksanaan ibadah sholat asar sudah sampai pada waktunya. Kita break sejenak, lebih kurang 5 menit dari sekarang. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah pelaksanaan ibadah sholat asar
Kita break dulu. Salam undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, saya Mamo SSN, rekan saya Devi. Ya, tadi kita jeda sejenak untuk pelaksanaan ibadah sholat asar. Baik Devi, pemirsa di rumah jangan kemana-mana dulu. Perlu juga kita informasikan kembali, kegiatan ini diselenggarakan oleh Sanggar Musik Sale. Bagaimana untuk menyaksikan kegiatan ini bisa melalui channel? Dan jangan lupa tetap di channel Sanggar Musik Sale di tanggal 10 Oktober 2021 bisa diputar ulang juga. Tapi jangan kemana-mana, tetap di sini mulai dari jam 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat. Ya, kegiatan kita masih ada beberapa pertunjukan lagi, ada musik, teater, dan pertunjukan lainnya. Kegiatan kita hari ini adalah kegiatan hari kedua, dan kegiatan ini diselenggarakan oleh Sanggar Musik Sale, difasilitasi, didukung penuh oleh fasilitas kebudayaan, bidang kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Benar sekali, jadi bukan main-main, langsung Kementerian Indonesia. Baik Devi, setelah ini pemirsa di rumah sedang gak sabar menunggu pertunjukan berikut ini. Silakan Devi. Nah, untuk suasana sore ini agar lebih semangat, kita akan dihibur kembali oleh artis vokalis muda berbakat. Talent vokal solo ini akan membawakan lagu yang berjudul Ku Mau Dia, ciptaan Adames Kamale. Ini kira-kira genrenya pop ya? Pop dong, Baik. ini anak muda ya. Tidak perlu berlama-lama, kita persilakan Devi. Siapa dia? Langsung saja kita sambut penampilan solo dari James. Ini dia, penampilan James.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa. Semoga saya balas secara bagus. Oke, baik, selanjutnya apa nih Pak? Oke, pemirsa sekalian, sekarang kita kembali akan menyaksikan sebuah pertunjukan teater. Kalau sebelumnya kita sudah menyaksikan sebuah penampilan vokal solo, kali ini pemirsa akan menyaksikan sebuah pertunjukan teater. Perlu kami informasikan juga, cabang seni yang menyajikan cerita kehidupan nyata di atas pentas. Jalan cerita yang disajikan biasanya mengandung pesan moral yang tersirat dan bisa dijadikan pelajaran kehidupan oleh para penonton. Itu sekilas tentang teater. Kemudian berikut penampilan teater ini akan ditampilkan oleh komunitas SC Entertainment. Sedikit profil tentang SC Entertainment. SC Entertainment berdiri pada tahun 2008 yang diketuai oleh Cut Ratna Banget. Nah, ini banget ini khas. Khas sekali ya? Iya, benar sekali. SC Entertainment sudah banyak mengikuti seni pertunjukan dan pernah menjuarai juara 3 monolog tingkat umum. Luar biasa. Hari ini SC Entertainment akan menampilkan pertunjukan teater yang berjudul Menunggu, karya dan sutradara Cut Ratna Banget. Kebangetan ini pasti karyanya luar biasa. Para aktor Dila, Putri, dan Talia. Wardrobe dan makeup Naisa. Ini dia pertunjukan teater dari komunitas SC Entertainment. Selamat menyaksikan. Menunggu. Terkadang siapa yang harus kita tunggu? Menanti tak berujung kepastian. Perempuan yang harus jadi korban, atau bahkan dunia yang harus jadi korban. Benarkah? Siapa dan di mana yang menjadikan mereka untuk meraup keuntungan agar nafsu pribadinya terpuaskan? Menunggu, menunggu, dan menunggu.
berapa banyak lagi nyawa yang harus jadi korban. Mayat berkafan pasti sudah tidak terhitung lagi berapa jumlahnya. Saat ini pun rintih pilu tangis keluarga, protes di mana-mana saat orang cintanya akan dimakan dan diambil jenazahnya. Bahkan ada yang harus bertaruh asa dagang untuk mendorong petugas keamanan COVID-19. Musibah COVID ini makin mewabah, tidak mengenal usia tua, muda, bahkan siapa saja bisa jadi masa. Himbauan dan anjuran dari pemerintah sudah tak terhitung lagi. Bahkan ada juga yang mengambil dalam keadaan seperti saat ini. Iya, ketamakan mereka untuk meraup keuntungan agar nafsu pribadinya terpuaskan. Sebagai seorang perawat di rumah sakit terkenal, aku juga sudah melaksanakan anjuran dari pemerintah agar selalu memakai masker dan pakaian perlindungan diri. Kamu seorang perawat ya? Iya, bisa dikatakan begitu. Sebelum aku berada di ruangan ini bersama kalian, tapi bukankah tadi kamu mengatakan bahwa sudah mengikuti semua anjuran yang ada di rumah sakit? Iya benar. Di saat aku sedang menjalankan tugas, ada banyak hal yang aku alami. Aku harus merasakan panas saat memakai pakaian pelindungan diri. Saat aku haus, aku harus menahannya. Karena pakaian pelindungan diri tidak mungkin aku lepaskan. Kamu benar. Sekarang kita hanya bisa mendengarkan anjuran pemerintah agar tidak terdampak lagi pada keluarga kita. Aku juga sangat merindukan keluargaku. Keluarga memang salah satu kekuatan kita untuk kita terus berjuang agar bisa keluar dari ruangan suram ini.
Jika ini memang takdir dan kehendak Tuhan, aku pasrah dan bersujud kepada-Mu. Dan seandainya kepergianku untuk menjemput kematian menuju kebebasan, aku tidak akan pernah menyesalinya. Apapun yang sudah aku lakukan sebelum roh berpisah dengan nyawa, semoga aku masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya. Kapan ini berlalu? Aku sudah tidak sanggup lagi berada di ruangan ini. Kapan Tuhan harus menunggu? Sampai kapan? Sampai kapan kita harus menunggu? Sampai menunggu dan menunggu. Hanya itu yang dapat kita lakukan untuk menghibur kita. Kita memang harus menunggu. Dan saat ini pun kita memang sedang menunggu. Luar biasa. Penampilan tadi sebuah kejadian yang saat ini sedang mendunia. Artinya virus COVID-19 sudah menjadi sebuah pandemi yang dialami oleh dunia. Untuk saat ini Indonesia juga sedang berduka. Benar sekali. Jadi Dan kita berharap sangat merasuki tadi ya. pandemi ini segera berlalu dari tanah air kita dan kita bisa bebas bernafas, bebas bergerak, beraktivitas sebagaimana biasanya, pastinya dengan leluasa tanpa ada ikatan aturan dan tambahan-tambahan yang memang sedikit mengikat dan menjadi beban kita semua. Kita berdoa semoga pandemi segera berlalu dan Indonesia akan terbebas dari pandemi dan kita akan sehat selalu. Amin. Bagaimana Kak Devi? Pemirsa pastinya masih menunggu pertunjukan berikutnya. Silakan Kak Devi. Baik pemirsa yang masih setia menyaksikan channel YouTube Sanggar Musik Sel melalui live streaming pada sore hari yang berbahagia. Baik, kita akan tampilkan penampilan selanjutnya, yaitu penampilan pembacaan puisi dari seorang siswa yang sangat berbakat di bidang seni dan banyak meraih prestasi yang gemilang dari kemampuannya membaca puisi. Ya, luar biasa. Baik, kita akan membacakan sedikit profil dari beliau. Perlu diketahui oleh pemirsa di rumah. Nama beliau adalah Siti Rosella, lahir di Cilacap, Jawa Tengah pada tanggal 8 Mei 2005. Jauh ya, dari Cilacap kemari baca puisi. Benar sekali, berkarya di Kota Banda Aceh. Bersekolah di
Tiga Banda Aceh Oke. dengan judul puisi Perjuangan Ibu karya Siti Rosella sendiri. Artinya selain bisa membaca puisi juga bisa membuahkan karya, Membuahkan karya. menciptakan puisi. Benar Ini luar biasa, prestasi yang luar biasa. Ada lagi? Sebelumnya juga kita bacakan sedikit prestasi yang pernah diraih. Oke. Juara satu fashion show Muslim Glamour pada tahun 2013. Fashion show juga bisa ya? Bisa dong, berarti multi talent ya. Hmm. Juara satu baca puisi September Ceria Aceh Got Talent Bisa banyak? 2015. Banyak. Satu lagi The Best Talent Finalist Audition Aceh Talenta Nusantara. Oke, luar biasa. Keren sekali. Baik, Bagaimana? tidak perlu Pemirsa di berlama-lama rumah, ya. tidak perlu berlama-lama. Mari kita saksikan. Siti Rosella dengan judul Perjuangan Ibu. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan goresan renang Siti Rosella. Engkau bagaikan mentari yang bersinar pada hari. Langkah kakimu penuh pasir demi mengais rezeki. Tak peduli panas dan hujan, namun engkau tetap bertahan, menelusuri jalan demi jalan, rumah demi rumah. Engkau tidak mengenal lelah untuk mengumpulkan rupiah demi menyekolahkanku supaya jadi anak cerdas dan berakhlak. Ketika malam tiba, ku pandang wajahmu lesu, letih dan lelah. Namun engkau tak menyerah. Dalam doa aku meminta, ya Allah, berikanlah ibuku umur panjang supaya senantiasa mendampingiku dalam suka maupun duka. Ibu, aku bangga terlahir dari rahimmu. Aku bahagia dibesarkan olehmu. Aku tak sanggup membalas budi jasamu. Aku bangga jadi anakmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa. Sangat menyentuh ya. Pasti kan bicara tentang ibu, sosok ibu adalah sosok orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Beliau adalah pahlawan yang tidak mengenal lelah, yang selalu setia, cinta sepenuh hati, segenap jiwanya untuk anak-anaknya. Terima kasih Ibu, luar biasa. Siti Rosella sudah membacakan puisi dengan judul Perjuangan Ibu. Benar sekali apa yang dibacakan dan apa yang diucapkan lirik baiknya sangat benar. Baik, sepertinya Baby untuk penampilan terakhir. Ada apa? Pemirsa yang setia bersama kami dan masih menyaksikan kegiatan ini sampai akhir nanti, kita sudah bisa di penghujung acara. Ada satu pertunjukan terakhir, sebuah kolaborasi pertunjukan musik etnik yang sangat apik dalam pengemasan tampilannya. Ada berbagai alat musik tradisional Sunda. Menarik sekali ini. Ini ada dua budaya berpaduan dengan duo artis cilik kita, Hafiz Sahira. Nah, ini adalah sebuah kolaborasi pertunjukan musik yang menjadi pilot project dari komunitas ini, sehingga keberadaan para Sundari perantauan terakomodir dalam kolaborasi pertunjukan musik berikut ini. Keren
sekali, berarti tidak hanya satu budaya ya. Iya, kan ada kolaborasi dua budaya Aceh dan Sunda. Yang penyanyinya duo artis cilik cantik dan ganteng. Mereka akan membawakan dua buah lagu. Lagu pertama berjudul Pemulia Jamil. Lagu yang kedua berjudul Mewarnai, sesuai dengan dunianya. Oke, kita sambut penampilan kolaborasi pertunjukan musik Aceh Sunda dengan artis duo cilik kita Hafiz Sahira. Ini dia, selamat menyaksikan.
sendiri ya. Iya, itu biasanya waktu kecil-kecil kita hobinya mewarnai. Benar sekali. Karena bisanya cuma mewarnai, belum bisa menggambar. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah sampai di penghujung acara pada sore yang berbahagia ini. Mari bersama kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara gelar seni pertunjukan budaya para seniman Kota Banda Aceh dengan tema mempererat silaturahmi lintas budaya untuk melestarikan warisan leluhur melalui kreativitas seni pertunjukan di Banda Aceh yang diselenggarakan oleh Sanggar Musik Sel dan didukung oleh fasilitasi bidang kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk para seniman yang sudah berpartisipasi pada hari ini, dalam 2 hari ini, dan terima kasih kepada semua pihak yang mensukseskan kegiatan ini. Ya. Baik pemirsa, saya Mamo SSN, rekan saya Devi, undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah.